Kalau boleh dibilang sastra Jawa di Bojonegoro ini sebagai barometer sastra Jawa di Jawa lah. Di Indonesia kalau boleh dibilang. Di Indonesia. Yakin itu, Mas? Yakin itu. Wow. Ini gak sombong ya? Gak sombong ya? Halo, berjumpa lagi dengan saya, Siswo Nur Wahyudi, dengan agenda cukrak-cukrik Bojonegoro Mak Bedunduk Jreng. Di depan saya sudah ada seorang penyair Jawa atau penggurit, dan sekarang kelihatannya sudah mulai menekuni cerita pendek dan seterusnya. Ini adalah tokoh yang sangat impresif dalam menuliskan karya-karya sastra Jawanya. Sehat Mas Gampang? Sehat pangestunipun. Kita pakai bahasa Indonesia, campur-campur bahasa Jawa saja enggak apa-apa, enggak apa-apa ya. Sehat. 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 Alhamdulillah ini sehat, bisa ketemu dengan saya dan saya sangat senang Mas Gampang bisa hadir di acara podcast saya. Gini Mas Gampang. Iya. Kita nanti akan ngomong atau bicara tentang sastra Jawa, khususnya Bojonegoro. Jadi saya kepingin nanti Mas Gampang dalam dunia persilatan sastra Jawa di Bojonegoro ini kayak apa sih sebenarnya, terus kegelisahannya kayak apa sih. Tapi boleh diperkenalkan dulu namanya siapa, terus rumahnya mana? Oh iya. Bisa diperkenalkan nama Mas Gampang Prawoto. Loh, ada masnya ya? Ada masnya. Asli? Enggak. Oh. Kan ada Kang. Ada ini Kang. Mas tuh. Oh Mas. Nah, enggak Kang. Biar terus awet muda. Awet muda. Pinter deh. Lanjut Mas. Perkenalkan tadi sudah ya. Sudah, Jadi Gampang Prawoto. Alamatnya di Desa Pejambon, Kecamatan Sumberjo, Bojonegoro. Itu berapa kilometer dari kota Mas? Kalau dari kota sekitar 13 sampai 15. Oh, tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Bambang. Mas Gampang. Ini gini Mas Gampang. Kenapa sih saya kepingin bicara tentang sastra Jawa? Terutama mengundang Mas Gampang. Ini saya pasti punya alasan, tidak punya alasan. Nah, saya melihat di dunia sastra, terutama sastra daerah, khususnya sastra Jawa. Selama ini perkembangannya kelihatannya ada beberapa masalah, yang konteksnya masalah itu adalah bagaimana si pemahaman masyarakat terhadap sastra Jawa, yang dimana di sekolah pun diajarkan, tetapi prakteknya ketika disodori naskah sastra Jawa atau bahkan naskah yang bertuliskan huruf Jawa, itu anak-anak muda sekarang banyak yang melarikan diri, lari dari ini. Iya betul. Begini, sebenarnya sastra Jawa, saya tidak pesimis. Sastra Jawa tidak akan mati. Karena ya, bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia, tidak hanya di Jawa, ini orang Jawa. Walaupun bukan orang Jawa, bisa dan mampu berbahasa Jawa. Ini yang pertama. Oke, yang pertama, yang kedua. Yang kedua, bahwa di pondok pesantren, bukan pondok modern, di pondok salaf ini mereka juga belajar kitab dengan bahasa Jawa juga. Menggunakan media bahasa Jawa di dalam kitabnya. Dalam kitab juga, di dalam mereka berkomunikasi dengan para kiai mereka dan ustadz-ustadz mereka, guru-guru mereka. Itulah yang menjadikan sebagai dasar bahwa bahasa Jawa tidak akan pernah mati. Iya. Saya kepingin ngomong sastranya. Sastranya. Ya. Artinya kalau dari sisi bahasa, iya sih. Kita ngomong sastranya.
Jadi begini, bahasa itu kan ketika mengajarkan tata nilai dari leluhur kita itu lewat bahasa sastra. Iya, betul. Banyak betul. kan kidung-kidung, Iya. terus kemudian kitab yang menggunakan bahasa Jawa, ada Mangkunegara 4, Iya, betul. ada Ronggo Warsito, ada Betul. Yosodipuro, dan seterusnya. Itu mengajarkan etika Jawa, nilai-nilai budaya Jawa melalui sastra. Betul. Begini, bahasa Jawa terutama di dalam sastra ini tidak hanya sekedar bahasa yang terdiri dari kata-kata yang mempunyai makna untuk mengartikan bahwa ini namanya ini, bahwa ini namanya HP, ini namanya kacamata. Tidak hanya seperti itu, tetapi di dalam bahasa Jawa itu sudah ada nilai rasa. Oh, nilai rasa. Iya. Jadi contoh begini, anak Jawa dengan orang tuanya dengan bahasa biasa, ini umpamanya ngoko saja, ini dengan halus. Apalagi dengan bahasa kromo dengan orang tua. Ini sudah mengandung unsur nilai yang tidak ada di bahasa lain. Tidak ada di bahasa lain. Bahasa lain. Ini saya garis bawahi. Iya. Lanjut, Mas. Yang pertama tadi sudah bahwa sastra itu adalah ada nilai rasa. Yang kedua bahwa di dalam sastra itu juga kita munculkan karakter. Karena kita di dalam bahasa, di dalam sastra Jawa tidak hanya sastra itu tulisan yang berbahasa Jawa, tapi di dalam sastra Jawa harus ada memunculkan nilai-nilai Jawa. Oh, nilai-nilai Jawa. Nilai-nilai Jawa. Tanda kutip nilai-nilai Jawa itu yang bagaimana? Nilai Jawa itu begini, bahwa di ajaran Jawa yang sudah pernah diajarkan leluhur kepada kita, ini sudah mengandung nilai-nilai sopan santun, tata krama, dan budi pekerti dan lain sebagainya. Oh iya, betul, betul. Itu saya setuju itu. Kalau kita membaca karya-karya para bujangga kita yang dahulu itu, memang di dalam karya sastra mereka, karya sastra beliau itu yang sangat dalam maknanya itu memang kebanyakan berbicara tentang mengajarkan budi pekerti, tata nilai, itu yang memang yang membentuk budaya karakter orang bangsa, Jawa. Orang Jawa. Saya kembali lagi yang tadi, bahasa dan sastra Jawa tidak mungkin mati. Itu saya garis bawahi karena sekarang sudah banyak orang yang belajar bahasa Jawa, tidak hanya orang Jawa, bahkan orang Australia, orang Belanda, orang Jepang, Inggris, Amerika, semuanya semua belajar, termasuk budayanya, termasuk gamelannya, kerawitannya. Nah, kerawitan itu kan dia dekat dengan sastranya, gendingnya itu. Betul. Nah, ini kan menjadi menarik. Jadi Mas Gampang sangat yakin ya bahwa saya yakin. Tapi jangan-jangan kemudian hari justru bahasa dan sastra Jawa hidup di dunia lain, di luar negeri. Yang di sini kira-kira bagaimana sih? Ya, itulah sebenarnya yang menjadikan kita itu sangat prihatin sebenarnya. Bangsa terutama Jawa ini bukan suku tapi bangsa. Ya, bangsa Jawa ini sebenarnya sangat prihatin saya melihat. Sudah mempunyai namanya sudah bangsa Jawa, mempunyai bahasa Jawa, mempunyai aksara Jawa, tapi mereka kalau orang beragama mengatakan kurang mensyukuri. Bahwa mereka itu seolah-olah apa yang mereka miliki, apa yang mereka berikan dari leluhur kepada kita itu sesuatu yang kurang bagus. Mereka masih mencari, mungkin ada tata nilai di tempat lain justru sebenarnya tidak bagus, tidak seperti pada tata nilai sastra bahasa Jawa. Gitu. Ya. Ini Mas Gampang. Ini mungkin kan dulu kita kan dijajah oleh Belanda dan terutama Belanda yang sekian lama itu. Katanya di dalam catatan sejarah itu 350 tahun. Nah, itu mungkin juga mempengaruhi sehingga pada saat itu
bangsa Jawa atau orang Jawa itu ketika berhadapan dengan Belanda atau sosok orang Belanda itu seolah-olah minder atau menjadi bangsa kelas kedua ya? Kelas kedua atau kelas 3 dan seterusnya. Iya. Salah. Ini menurut jenengan ini salah apa betul? Kalau mindset itu memang dari sebagian itu betul, tapi tidak semuanya. Mereka dari orang-orang yang berbahasa Jawa ini terbukti mereka juga mampu menempatkan dirinya sebagai orang-orang yang berpengaruh di dalam baik itu pemerintahan, bisnis dan lain sebagainya. Ya, kan begini, di dunia ini tidak banyak bangsa yang memiliki bahasa tulis. Nah di Jawa itu punya, ya. Hono Coroko. Nah, jadi ini kan luar biasa. Tidak banyak loh bangsa-bangsa di dunia ini yang punya tradisi tulis. Betul. Di samping bahasa dan sastra, mereka juga mempunyai tradisi-tradisi sebenarnya. Ya. Di dalam tradisi-tradisi itu mereka juga tidak meninggalkan yang namanya mantra. Ataupun serat-serat yang mereka tulis itu sebenarnya juga merupakan sastra. Mantra ini menurut saya juga termasuk sastra. Termasuk tradisi lisan. Tradisi lisan. Sastra lisan maksudnya. Ya, sastra lisan atau tradisi lisan itu lisan. Di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tradisi lisan itu ada di situ ya, dicantumkan. Menarik ini. Kita ngomong sastranya lagi. Sastra Jawa itu sulit apa enggak sih menulis itu? Sebenarnya kalau menulis itu sebenarnya semua orang bisa. Oh, semua orang bisa. Semua orang bisa menulis sastra. Cuman di dalam proses ini juga membutuhkan waktu. Jadi di dalam taraf proses ini awal ini merasa tulisan saya sudah bagus. Tapi berikutnya saat kita sudah mampu jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, saat kita mengoreksi membaca karya kita dulu itu belum bagus ternyata kan begitu. Ya artinya setiap orang bisa menulis. Bisa menulis. Terus kemudian sastra Jawa. Sastra Jawa itu ya kalau secara umum kita kenal kan ada puisi Jawa atau geguritan. Betul. Cerita pendek atau cerita cekak. Terus kemudian ada sastra tembang, tembang mocopat. Itu lebih khusus lagi malahan itu ya. Itu ada aturan-aturan. Terus ada lagi novel, novel Jawa. Ini yang novel Jawa ini kayaknya kok belum ada penamaan ya. Atau cerita Jawa atau beda. Enak cerita cekak kok orang cerita Jawa. Cerita sambung wontenipun. Adanya cerita sambung. Cerita sambung kalau dimasukkan di dalam media majalah bahasa Jawa itu saya kenal cerita sambung. Nah, novel ini kan belum ada istilah Jawanya. Nah. Karena ini tugasnya Mas gampang. Nah, artinya gini ya. Itu guyon saja. Membuat istilah itu gampang. Yang penting kan bagaimana membangun budaya Jawa termasuk sastranya itu tidak hilang. Kalau Mas Gampang lebih konsentrasi menulis sastra di geguritan atau puisi Jawanya atau cerita cekaknya atau tembangnya. Saya sebenarnya sudah awal itu tidak menulis geguritan tapi menulis cerkak. Terus baru menulis geguritan. Ternyata saya nulis cerkak itu seawal itu bisa dirasakan dengan dengan ada rasanya bahwa setiap kata di dalamnya itu hidup. Tapi setelah berikutnya kok kurang pas, tapi justru lebih hidup di geguritannya. Di puisi Jawanya Di puisi Jawanya. Nah ini menarik. Awal-awal menulis cerita pendeknya, cerita cekak. Terus kemudian tiba-tiba menemukan lebih pas di geguritan atau penulisan puisi Jawanya. Ini ceritanya panjang enggak? Oh, ceritanya panjang sekali. Panjang sekali. Iya. Kalau boleh saya ceritakan bahwa saya belajar
Jawa itu justru tidak di Bojonegoro. Oh iya. Iya, saya belajar Jawa itu di Surabaya. Oh malah Mengenal Joyoboyo, mengenal PS itu di Surabaya. Penyebar semangat, PS penyebar PS semangat, itu ya PS penyebar semangat. Mengenal, melihat pertunjukan wayang itu juga di Surabaya. Kalau di sini ini kan terutama di wilayah saya itu kan tidak ada tayub, wayang itu kan jarang sekali. Oh Jadi saya di Surabaya itu beli majalah-majalah bekas. ya. Ada penyebar semangat, ada Joyoboyo, saya baca. Oh modelnya begini, penulisannya yang benar begini. Walaupun kita di sekolah itu sudah pernah diajari, kalau kita tidak pernah membaca dan tidak pernah menulis, kemungkinan ya di dalam penulisannya tetap salah. Gitu. Oh ya memang kan kalau di bahasa Jawa itu ada ada penulisan bunyinya kan beda dengan bahasa Indonesia. Ya. Roso tulisannya rasa. Bojoku loro, bojoku loro. Nah, bojoku loro, bojoku loro itu beda. Beda. Nah, ya ini memang harus dipahami. Tapi itu di sekolah kan sudah diajarkan. Sudah, betul. Guru-guru bahasa Jawa kita kan sudah mengajarkan. Tapi di masyarakat ini belum bisa menerima hal itu. Antara bahasa tulis dengan bahasa lisannya, bahasa bacanya tidak sesuai. Mas Gampang, Iya. Bojonegoro itu kan banyak sekali teman-teman Mas Gampang yang menjadi sastrawan Jawa. Betul. Ada yang nulis prosanya, cerita pendeknya, terus kemudian yang juga yang penyairnya, penyair Jawanya kan banyak, yang menulis geguritan itu kan juga banyak. Menurut Mas Gampang, apa sih yang ada di Bojonegoro selain itu? Atau memang itu menjadi sesuatu bagi Bojonegoro? Sebenarnya begini, kalau boleh dibilang sastra Jawa di Bojonegoro ini sebagai barometer sastra Jawa di Jawa lah, di Indonesia kalau boleh dibilang. Di Indonesia. Yakin itu? Mas? Yakin itu. Wow. Ini gak sombong ya? Gak sombong ya? Bukti-buktinya apa? Bukti Ayo. begini, bahwa di sastra daerah itu ada hadiah Rancage kan begitu. Oh. Itu Bojonegoro hampir semuanya sudah dapat, bahkan ada yang 2 kali kan begitu. Ya, siapa saja? Ada Mas Nono Warnono, Pak Huri itu juga 2 kali, ya, Pak Jayus Pak Huri, Pak Sunaryoto, Pak Sunaryoto, Pak Herbayan yang meninggal itu. Oh iya, Pak Herbayan. Iya. Itu sudah pernah menerima Rancage. penghargaan Rancage. Terus itu penghargaan Sutasoma Balai Bahasa Jawa Timur. Jawa Timur. Itu ya juga banyak juga yang dari Bojonegoro. Kalau yang dari Balai Bahasa Jawa Timur itu penghargaan Sutasoma. Kalau yang Rancage ini itu dari Ayep Rosidi, Yayasan Rancage Yayasan Bandung. Ayep Rosidi Bandung. Iya. Itu nasional kan itu. Nasional. Luar biasa. Jadi makanya yakin betul Bojonegoro ini jadi barometernya sastra Jawa nasional. Aku derdek loh Mas, sama bilang gini, kalau orang tahu bisa protes loh ya ini. Tapi jenengan wani tanggung jawab ini. Tanggung jawab. Bahkan karya-karya buku dari Pak Marsudi Sastra Jawi Bojonegoro ini luar biasa. Kalau dulu Pak Marsudi Sastra Jawi Bojonegoro atau PSJB itu bergerak pada seperti seminar, bergerak pada kemah budaya, kongres sastra Jawa dan lain sebagainya. Tapi sekarang mengarah pada literasi, pada cetak buku, penerbitan. Betul. Saya ingat, baru ingat ada Pak Marsudi Sastra Jawi Bojonegoro yang dulu didirikan eranya Pak Jayus PT masih muda, itu sekitar tahun 70. Mas Yusuf Susilo Hartono yang sekarang ada di Jakarta. Pak JF Guri. Itu sekitar tahun 78-an. Kalau enggak 78 ya 82 kalau. Sampai sekarang masih aktif. Masih aktif. Mas Gampang aktif di sana ya? Iya. Wah. Ini Mas Gampang. Jadi ternyata Bojonegoro punya komunitas atau organisasi
pengarang sastra Jawa. Itu anggotanya pengarang semua atau yang pecinta sastra Jawanya juga? Begini, Pak Marsudi Sastra Jawi ini tidak hanya mewadahi di bidang sastra saja. Seperti ada Pak Heri Fosil, ini juga anggota PSJB. Oh, jadi bukan sastrawan saja Bukan ya? sastrawan saja. Walaupun Pak Pecinta Heri. sastra Jawa, pecinta sastra Jawa bisa berkumpul di situ iya, ya? betul. Wah, ini menarik ini. Jadi memang tidak eksklusif untuk pengarang sastra saja. Enggak. Nah, Jadi ini siapa yang saja. penting. Makanya namanya bukan Kumpulan pengarang. Pak Marsudi. Pak Pak Marsudi itu berarti Menggali. pemerhati. Nah, Pemerhati ini pemerhati. orang yang suka atau orang yang suka menulis dan orang yang mencintai, peduli dan lain sebagainya itu. Oh iya. Ini menarik. Tapi kemudian kenapa Mas Gampang di rumahnya di Pejambon mendirikan Sanggar Sastro Wijoyo? Apakah karena di sana kesepian atau bagaimana atau kepingin berbuat sesuatu? Begini, sebenarnya desa itu di mana saja itu sama. Ada di dalam desa itu banyak pemuda yang mempunyai potensi sebenarnya. Tapi bagaimana kita itu merangkul mereka, mengajak mereka, mewadahi mereka di dalam sebuah frame yang bernama sanggar itu. Jadi kalau di era sekarang ini kita mencobalah mengurangi bagaimana game online itu tidak masuk di dalam pemikiran dan otak mereka, kan begitu loh. Termasuk mengurangi kegiatan mereka tenggelam dalam gadgetnya ya. Iya, betul. Untuk diajak. Selama ini perkembangannya bagaimana? Tanggapan masyarakat? Tanggapan masyarakat bagus, ya namanya masyarakat. Ada yang mengatakan bagus, ada yang mengatakan tidak bagus. Contoh gini, ini di dalam teater biasanya kan kita membakar dupa. Oh ya. Di dalam latihan itu begini, mereka tuh gerak-gerak, bercakap-cakap, bengok-bengok, terus ditabui, terus diobongi dupa. Lah, ini masyarakat ada yang bilang begitu. Mbok, wi latihan apa? Wong iki joget-joget, bengok-bengok, ditabui, terus diobongi dupa. Jadi pemahaman masyarakat ini ya tergantung pemahaman mereka lah. Sejauh mana mereka baca tulis, sejauh mana mereka memahami perkembangan era modernisasi seperti ini, mereka ya beda-beda lah, tergantung pemahaman mereka masing-masing. Cuman mayoritas kalau di lingkungan kami masyarakatnya mayoritas memahami. Loh, saya membayangkan begini loh. Iya. Mas Gampang latihan untuk pertunjukan, terus kemudian ada yang menari, ada yang memainkan musiknya untuk mengiringi tarian itu, terus kemudian ada yang membakar kemenyan, kemenyan dengan bau yang, nah itu kalau saya jadi tetangga pasti juga akan terusik dengan itu. Iya, betul. Tapi ketika saya memahami, oh itu sedang latihan, no problem. Ini jadi problem ketika ada yang tidak paham. Apa sih yang sedang dilakukan oleh Mas Gampang dan pasukannya itu? Pernah nggak dilabrak? Kalau dilabrak tidak pernah. Tidak pernah. Mereka mungkin hanya menegur. Negur juga tidak, juga mungkin rasa-rasa di belakang. Karena kami sanggar ini juga tidak kita mendirikan serta-merta tanpa mengetahui pemerintah desa, tidak. Oh, begitu. Jadi kita juga melalui izin, pemberitahuan pada pemerintah desa, bahkan sanggar ini juga diakui oleh pemerintah desa, kan begitu. Oh, mantap. Memang tapi susah ya, mengawalinya susah ya. Awal susah. Untuk bisa diterima masyarakat. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita pertama pentas teater ini dari depan balai desa, ini membawa bunga, kemarang itu loh ya. Itu di depannya itu dikasih bakaran dupa. Dan dia berjalan menuju yang sekarang tempatnya museum itu. Oh, jadi arak-arakan itu ya? Sendirian, tapi ada tembang. Oh, sendirian. Ini ada yang datang, dupa ini diambil, langsung dimatikan. Ditancapkan lagi. Itu karena protes ya? Saya tidak tahu. Dia tetap menjalankan, silahkan berteater, tapi jangan menggunakan dupa. Oh, ya ini mungkin pemahamannya berbeda. Oh, mungkin pemahamannya. Tapi
Tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Mereka tetap berjalan. Oke, terima kasih. Oke, Mas Gampang. Saya kepingin Mas Gampang ini betul-betul menyampaikan ke terutama generasi muda lah tentang bagaimana mencintai sastra Jawa, mencintai bahasa Jawa. Saya yakin kok melihat Mas Gampang itu punya banyak kegelisahan tentang itu. Sampaikan saja Mas Gampang. Begini, sebenarnya yang menjadi kegelisahan kami bahwa sastra Jawa ini pada yang pertama adalah pada regenerasi. Oh, ada problem regenerasi. Regenerasi. Jadi rata-rata justru yang mau menulis Jawa ini justru bukan lulusan bahasa Jawa. Jadi yang lulusan bahasa Jawa mereka hanya aktif mengajar dan mereka tidak. Oh, yang dimaksud lulusan sarjana Iya, bahasa Jawa atau sarjana sastra Jawa justru tidak banyak menggeluti penulisannya. Hanya mengajarkan. Ya, mengajar di sekolah. Sebagai guru. Seandainya begitu indahnya gurunya yang juga menulis, lalu mereka juga mengajar menulis tentang sastra, bahasa dan sastra kepada mereka. Begitu indahnya. Sebenarnya kalau sebagai gurunya kan tidak salah. Mas Gampang ini ya kenal juga guru SD. Maksud saya begini, bukan guru SD gitu. Tapi maksud saya lulusan sarjana bahasa Jawa. Nah, gitu. itu sepakat. Saya bicara gini, kita itu kan kekurangan penulis kritik sastra. Betul. Padahal kritik sastra itu sangat diperlukan untuk mendorong kemajuan sastranya. Nah, yang dipahami oleh banyak orang, kritik sastra itu dianggap penghakiman. Padahal kritik sastra itu adalah disiplin ilmu tersendiri. Pembunuhan karakter. Dianggapnya begitu, padahal tidak. Justru kritik sastra itu menjembatani pemahaman pembaca dengan karya sastranya, terlepas dari penulisnya. Betul. Itu karya kritik. Dan karya kritik sastra itu kalau saya dulu dapat pencerahan, karya kritik sastra itu juga karya sastra. Nah, ini suatu saat saya kepengen diskusi dengan jenengan, kita ngomong tentang kritik sastra. Di mana kritik sastra sebenarnya adalah disiplin ilmu tersendiri yang tidak boleh ngawur penulisannya. Ya, ada teori-teori yang ada teori-teorinya. Selain ada teori sastra, apresiasi sastra, ada kritik sastra. Nah, soalnya berkembang kan gini, kritik misalnya kritik yang berbasis gender, karya penyair perempuan. Tidak ada itu saya baca penghakiman menjelek-jelekan penulisnya tidak ada. Mungkin kalau mau mengupas karya sastranya iya. Tapi tidak pernah menyentuh penulisnya. Karena itu etikanya mungkin begitu. Betul. Nah, ini suatu saat kita harus ngobrol tentang ini. Oke, terima kasih. Ini Mas Gampang Prawoto, penyair sastra Jawa. Dia penulis geguritan yang cukup terkenal. Bukunya sudah berapa, Mas? 3 sementara. 3 itu yang menjadi permasalahan kalau karya itu banyak. Yang sudah terbukukan? Terbukukan 3. Ya itulah yang menjadi problem sebenarnya pada penerbitan. Karena ya terus terang, ya tidak pada hanya penulis. Yang namanya seniman itu yang menjadi orientasi bukan uang, tapi orientasinya adalah karya. Di situlah. Kalau diarahkan sudah pada langkah pada penerbitan, ini larinya ke uang. Nah, disitulah. Ini begini Mas Gampang, penerbitan itu salah satu dari 16 sektor ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Artinya begini, sebenarnya sektor penerbitan ini memang seharusnya untuk bisnisnya penyair atau sastrawan atau penulis yang lain. Kalau penulisan kan tidak harus sastra kan, mungkin bisa penulisan ilmiah dan sebagainya. Tapi penerbitannya ini masuk ranah ekonomi kreatif. Ini menurut Mas Gampang ini enaknya harus ada yang mengelola itu, karena saya yakin seniman atau penyair itu tidak pernah berpikir tentang itu. Betul. Jadi kalau seniman itu yakin ini pada karya, mempunyai karya yang bagus. Itu sudah sebagai rasa bangga, bukan pada duyopo, enggak seperti itu.
Jadi karyanya mana yang ditanyakan kan seperti itu. Nah, Tapi yang menjadi problem adalah pada penerbitan, publishernya. publishernya. Nah, saya kira Bojonegoro butuh publishernya supaya Langsung saya tegasi, butuh. ya, supaya karya-karya penulis-penulis kita itu bisa terpublish Betul. lewat Penerbitan itu. Oke Mas, gampang, sepakat. Suatu saat kita harus obrak-obrak sopo sih galem Di dadi. Bojonegoro Kreatif Hub ini mestinya langsung saja. Oh, ya nanti kita bicarakan dengan teman-teman Bojonegoro Kreatif Hub. Sip. Oke. Saya kira cukup Mas Gampang. Oke, kita terima perlu kasih. ketemu lagi nanti ngomong banyak hal. Siap. Kita dibatasi waktu. Di sinilah kita menjadi tahu bahwa Bojonegoro itu kaya warna, kaya cerita. Lewat cukrak-cukrik Bojonegoro mak bedunduk. Jreng. Dadah.